Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data kelompok statistik besar, maka data tersebut cenderung tersebar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda, penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Membuat keputusan. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, jika kita ingin menentukan apakah seorang siswa layak mendapatkan beasiswa berdasarkan nilai ujiannya, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah nilai ujian siswa tersebut berada di atas nilai rata-rata. Mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outlier, yaitu data yang nilai jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi data. Pengembangan model prediksi penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel-variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi dan untuk menentukan bentuk ukuran antara variabel tersebut. Berikut ada beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Kebijakan publik yang efektif seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Penelitian dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis data penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Manfaat penyebaran data kelompok. Manfaat penyebaran data kelompok adalah untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebut di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Membuat keputusan. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membuat keputusan. Mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Berikut ada beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Penelitian dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Jenis-jenis ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan akurat. Ukuran penyebaran data yang dibilang tanpa mempertimbangkan nilai tengah data.
Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan data kelompok statistik adalah koefisien keragaman ukuran penyebaran absolut varians. Varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut dari nilai rata-ratanya. Rumus varian adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan average per sum I sama dengan 1 akar kuadrat N dikurang X I min bar X kuadrat 2N. Keterangan S kuadrat adalah varians, XI adalah nilai data ke I, per bar X adalah rata-rata, jumlah data. Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varians. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling akurat karena berpengaruh oleh semua nilai data. Rumus simpangan baku adalah sebagai berikut. S per S QRT S akar 2 ukuran penyebaran relatif koefisien keragaman. Koefisien keragaman adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data relatif terhadap nilai rata-ratanya. Koefisien keragaman dihitung dengan membagi varians dengan rata-rata, kemudian dikalikan dengan 100%. Rumus koefisien keragaman adalah sebagai berikut. CF sama dengan per fraksi S kuadrat per bar X per times 100%. Keterangan CF adalah koefisien keragaman, S kuadrat adalah varians, per bar X adalah rata-rata. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat digantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Jika tujuan analisis data adalah untuk memahami karakteristik data secara umum, maka varian atau simpangan baku dapat digunakan. Namun jika tujuan analisis data adalah untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda atau untuk membuat keputusan, maka koefisien keragaman merupakan ukuran penyebaran data yang lebih tepat. Kesimpulan, penyebaran data kelompok adalah ukuran penyebaran jauh data tersebar dari nilai tengahnya. Penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varian dan simpulan baku. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Pemahaman penyebaran data kelompok penting karena dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang data. Pemahaman penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berikut ada beberapa contoh kesimpulan penyebaran data kelompok. Nilai ujian matematika siswa tersebar luas karena simpangan bakunya besar. Nilai tinggi badan laki-laki lebih tersebar daripada nilai tinggi badan perempuan karena koefisien keragamannya lebih besar. Nilai penghasilan nasabah bank tersebut cukup homogen karena variannya kecil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.